Halo, selamat siang teman-teman. Kita jumpa di live trade IHSG bersama FF Priority. Kita di hari ini tanggal 25 November 2020 hari Rabu. Ya teman-teman, kita masuk ke sesi 2 untuk live trade hari ini. Ya, kita langsung masuk ke market. Ya, IHSG hari ini rebound 0,44% ya, 0,44% ini data dari RTI, yaitu ke 5726. Nah, hal ini ditopang oleh kelanjutan daripada inflow dana asing yang masuk yang cukup besar, kemudian euforia adanya perbaikan ekonomi ke depan, termasuk juga kemungkinan untuk bisa pengadaan vaksin di tahun 2021. Hari ini net buy asing 97,24 miliar teman-teman. Ya, kemudian kita juga akan lihat situasi di market ya. Kita akan pakai lagi dengan aplikasi daripada Mandiri Sekuritas. Tapi kita akan masuk ke pembahasan stock pick dulu ya dari FF Community. Teman-teman silakan untuk bisa konsultasi dan diskusi ke nomor WhatsApp dan atau Telegram berikut. Nanti kita bisa untuk diskusi ataupun konsultasi tentang trading dan investasi, terutama di saham di IHSG. Ya, untuk stock pick hari ini tanggal 25 November adalah SMGR, main dan playoff. Kemarin tadi pagi itu kita sudah kirim datanya baik melalui grup Telegram ataupun Twitter ataupun saluran YouTube di media sosial lainnya, di Facebook juga. Nah ini untuk stock pick tanggal 25 November adalah SMGR, main dan playoff. SMGR kita akan coba lihat sedikit intip SMGR teman-teman. Ini SMGR ternyata rebound 2,13% untuk ke sesi 2 ini. Sampai sesi 2 ini di 11.975 bid, kemudian 12.000 di over. Sebelumnya kita sudah menyarankan open bid di 11.775 teman-teman. 11.775 di sesi pembukaan pagi ya, itu di posisi over. Di posisi over sekarang udah rebound ke 2,35%. Sementara di profit nanti di 12.525 silakan Anda untuk bisa TP atau di 12.600 dan loss di 10.275 atau 10.100 ini teman-teman untuk SMGR. Oke, next kita ke main ini di Kompas ya teman-teman, di indeks Kompas. Hari ini kita akan lihat apakah main positif atau seperti apa ya. Untuk SMGR kalau kita lihat chartnya memang masih ada peluang untuk bisa naik ke atas ya, di up ke 14.000. Jadi untuk jangka panjang masih prospektif untuk SMGR, ditopang oleh fundamental yang kuat dari BUMN dan juga harapan untuk pemulihan pembangunan pembangunan ekonomi di kuartal pertama di 2021. Jadi secara target long term SMGR ya bagus untuk Anda bisa koleksi di saham ini. Ya, itu MSGR teman-teman. Kita akan ke main hari ini justru minus ya teman-teman, di 3,65%, di 655, 660 di over. Ya, ini
kalau saya prediksi ini kesempatan untuk Anda bisa koleksi di harga murah, walaupun memang hanya 3%, tapi paling tidak memberikan harapan bahwa main ke depan akan punya harapan. Secara fundamental, industri perunggasan dan makanan ternak ini akan terus membaik ya, karena seiring dengan tingkat konsumsi daripada masyarakat Indonesia yang masih tinggi terhadap produk unggas, sehingga ke depan merupakan investasi yang menjanjikan untuk industri unggas ya. Jadi secara jangka panjang main masih prospektif lah. Dalam arti kita lihat sisi chartnya di money chart juga ada di posisi low ya teman-teman, walaupun tidak terlalu low, tapi di sisi low ini sudah saat yang baik untuk Anda bisa koleksi main. Sekarang di bid 655 dan over 660 itu main ya teman-teman. Kita akan lihat untuk saham selanjutnya adalah Cleo. Cleo juga adalah saham yang bertengger di Kompas Index ya teman-teman. Kita akan lihat juga Cleo, sepertinya Cleo juga ada sedikit koreksi ya. Kita akan lihat teman-teman. Ya, ini Cleo minus 1,94% ya teman-teman. Dan saat ini update kita IHSG minus 0,25%. Artinya ada situasi pedagang yang profit taking, sehingga IHSG minus 2,5% di 5685 teman-teman. Jadi di samping itu kita Minds juga akan sedikit kita bahas ya teman-teman dengan sederhana saja. Cleo adalah perusahaan yang bergerak di bidang minuman sajian, fokusnya minuman kemasan, mohon maaf, yang bertumbuh ya. Artinya perusahaan ini perusahaan yang tidak lama baru listing ya di Bursa Efek, tapi memang secara industri untuk air minum dalam kemasan ini kedepannya masih sangat prospektif ya teman-teman. Kita lihat chartnya memang di monthly sudah di posisi atas ya, enggak di posisi yang sebelum rebound di harga 200-an, tapi sekarang udah di harga 500-an. Tapi melihat prospek daripada fundamental industri AMDK air minum dalam kemasan kedepannya akan lebih bergairah lagi dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat chartnya juga stokastik mulai ada cross ya, juga dengan situasi ini adanya oversold pada saat-saat sebelumnya sudah teratasi. Jadi Cleo masih prospektif ya, walaupun price-nya sedikit mahal kalau menurut kita juga, tetapi secara jangka menengah ini Anda bisa juga ambil di kisaran 600, di kisaran kalau di stock pick di 635, kemudian stop loss di 366. Itu jangka pendek kalau menurut kita, karena main mungkin saja akan mengalami koreksi, tetapi kalau saya lihat dengan fundamental yang lumayan bagus, Cleo ini bisa bertahan setidaknya untuk memberikan Anda gain ke angka 600-an. Oke, itu Cleo ya teman-teman. Kita akan lihat beberapa saham unggulan di LQ ya hari ini di sesi 2 ini. Ada beberapa saham LQ yang lumayan besar transaksinya. Ada BBRI dengan
plus 3,33% ya, dengan transaksi 903 miliar. Kemudian BBCA walaupun minus di 31975, tapi ini sepertinya ada aksi akumulasi ya, walaupun tidak terlalu besar, tetapi transaksinya lumayan besar, 726 miliar. Artinya transaksi di sini ada yang jual, tentunya ada yang beli gitu. Ada yang beli, ada yang jual, baik itu di offer karena permintaan pembeli ataupun di bid karena permintaan pembeli ataupun di offer karena permintaan penjual. Angka-angka tawar-menawarnya seperti itu. Kemudian Telkom ada 555 miliar transaksi hari ini, sementara Sargen minus 0,9%. Kemudian BBNI yang kita punya di virtual trade ya, ada 473 miliar transaksi hari ini, 1,68%. Kemudian Astra minus 3,02% ya, 446 miliar. Kemudian BMRI plus 1,95% ya. Kemudian United ada 6,91%. Nampaknya United Tractor ini ditopang oleh situasi pertambangan yang mulai menggeliat lagi dengan naiknya naik dan meningkatnya kebutuhan di coal ya, terutama di batu bara, di mining gitu, di batu bara terutama. Ini memungkinkan penjualan dan juga penyewaan alat berat di United ini meningkat, sehingga secara performan di kuartal 4 2020 ini diprediksi United akan positif secara performance ya. Jadi masih oke untuk Anda bisa koleksi di United. Kemudian Anthem hari ini minus 2,83%, 305 miliar transaksinya. Ini berkisaran di 1.200 ya di bid. Sepertinya ada koreksi dengan konteks ambil profit ya. Mungkin ini teman-teman kita trader atau investor yang sudah akumulasi Anthem di angka 800-900an, sehingga wajar di angka 1.200 dia akan buang barang. Kemudian AMSP minus 1,27%. Kemudian Pegas saat ini 1,74% di 1410-1415. Itu gambaran di ALKI ya. Artinya di ALKI masih cenderung dikuasai oleh pergerakan saham-saham blue chip yang big ya, yang besar ini, perusahaan-perusahaan besar, sehingga penggerak pasar terutama BBCA ini sangat menentukan daripada indeks laju IHSG, teman-teman. Oke. Ada beberapa yang mungkin kita bisa rekomendasi ya teman-teman. Untuk ke BBRI silakan, juga masih ada, walaupun ini sudah high price ya. Jadi saran kami ini BBRI Anda tunggu saja, dia bisa koreksi di 3.800-an baru Anda bisa masuk. Untuk BBCA ini mungkin secara naluri Anda bisa masuk di harga sekarang ya, di 31.800, 31.900 untuk BBCA. Kemudian Telkom bisa juga Anda koleksi. Untuk Telkom walaupun sudah sempit ya pergerakannya di 3.300, 3.500 untuk target, sehingga Anda perlu melakukan positioning untuk bisa ambil Telkom tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, sementara kita ada gangguan teknis ya untuk akses data. Untuk itu kita akan nanti lihat ke virtual trade ya teman-teman. Aksi 200 juta
menuju target ke 2 miliar rupiah ini teman-teman. Tadi pagi sudah saya cek, memang ada progres terutama di saham yang dimiliki di BBNI sekitar 10% sudah rebound atau 11%, kemudian Pepro juga mengalami kenaikan kembali di kisaran 7%-an, sehingga praktis sudah ada pergerakan progresif ya untuk virtual trade teman-teman. Ya, ini masih kita belum tersambung dengan data dari IHSG karena ada gangguan teknis teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal yang bisa ditanyakan, apakah memang itu jadi patokan untuk live trade. Saya jawab enggak sih, enggak jadi patokan, artinya itu sebagai gambaran saja bahwa bagaimana cara kita buka posisi, bagaimana cara kita untuk bisa lihat situasi market, dan juga bagaimana cara kita untuk menghadapi market ya. Artinya ketika market berdarah-darah ataupun market hijau, kita juga menyikapinya harus dengan situasi yang logis ya. Artinya kita tidak sembarang masuk, kita tidak sembarang jual gitu. Nah, dari sisi itu teman-teman juga bisa berpikir bahwa jagalah aset Anda untuk bisa produktif ya. Jadi ketika Anda bisa menjaga aset Anda, maka Anda bisa lebih lebih tenang untuk bisa mengelola aset Anda, sehingga faktor was-was ataupun faktor kegamangan itu bisa dihindari. Oke teman-teman, sambil menunggu silakan untuk sambil menunggu connecting data ini, silakan teman-teman untuk santai sebentar, kita akan perbaiki koneksi data tersebut. Nah, ada pertanyaan juga, apakah kita yang offline juga bisa untuk mengikuti open posisi ataupun kepemilikan saham yang dilakukan oleh trial di virtual trade. Saran saya satu, kalau Anda sudah masuk ke market, untuk mengikuti kita bukan suatu keharusan, artinya Anda akan dituntut untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa ini adalah suatu pembelajaran teman-teman, suatu pembelajaran bahwa market itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan, tergantung persepsi bagaimana kita bisa mengatasi persoalan teknis dan psikologi di dalam market gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa sebagai sarana literasi keuangan, terutama di investasi, kita mencoba untuk juga menyumbang pemikiran ke bangsa dan negara ataupun support pemerintah untuk literasi keuangan, sehingga tidak ada lagi berita-berita tentang investasi bodong lah ataupun penipuan investasi segala macam, sehingga teman-teman bisa berpikir secara lebih logis lagi untuk ke depannya. Ya teman-teman, kita masih belum bisa connecting data ya, ada kesalahan teknis yang terjadi. Kemudian juga ada beberapa hal yang ditanyakan ya teman-teman, terkait juga dengan daily stock pick. Itu sebagai, kalau saya baca, hanya watchlist aja untuk teman-teman bisa pantau market. Jadi ada pemikiran dari kita bahwa ada saham-saham potensial yang bisa Anda watchlist, yang bisa Anda pantau sekiranya itu baik menurut Anda. Artinya keputusan ada di tangan Anda, termasuk juga analisa juga kita hanya sebagai feeder saja untuk bisa membantu Anda, tidak harus Anda mengikuti 100%. Tetapi kalau untuk Anda sebagai orang pemula yang ingin tahu secara mendalam bagaimana belajar
untuk trading ataupun investasi, ya silakan Anda bisa buka akun demo, akun virtual, bisa di RTI, di aplikasi Android juga bisa, kemudian di Stockbit juga bisa, kemudian ada juga di kontan di web kalau nggak salah, itu juga bisa. Ya, Anda bisa ikuti untuk sesi pembelajaran bersama kita ya teman-teman. Oke, ini kita sudah tersambung ya teman-teman. Tadi kita bahas untuk LQ ya, ada beberapa yang kita bisa rekomend. Dari BBCA sekarang di 32125 ini di bid ya teman-teman, juga bisa masih masuk untuk BBCA. Kemudian tadi BBRI juga saya sarankan untuk Anda bisa hold dulu ya. Untuk BBCA Anda nanti tunggu di pre-closing aja ini. Kalau saya perkirakan masih volatil ini teman-teman, tapi ke depan secara jangka panjang BBCA masih ada target di 33.700 sampai 33.800. Teman-teman bisa ambil untuk cut loss di 29.500, 29.400 ini untuk BBCA. Kemudian di Telkom saya bilang tadi ini masih sempit dan kecenderungannya stokastiknya overbought ya, jadi ada reversal di atas, jadi sehingga Anda bisa tunggu saja, nanti bisa koreksi di 3.100 ataupun di 2.900 untuk Anda bisa masuk dengan target 3.600, 3.700. Astra Anda bisa juga koleksi, masih perspektif ya, walaupun saat ini sedang mulai menuju arah koreksi secara teknikal ya. Jadi Anda tunggu saja nanti Astra di 5.200 ataupun 5.300. Untuk kemudian Anda bisa nanti bisa TP di 6.200, 6.300 dengan cut loss di 4.400, 4.700. Kemudian BBNI saat ini masih rebound 1,26%. Ini sudah mulai mendekati overbought ya teman-teman di 6.000. Artinya mulai mendekati resisten di 6.100, 6.200. Kita juga ada di BBNI, nanti kita akan jual ya untuk BBNI, untuk kita ganti dengan saham lain, karena target kita 6.100 untuk BBNI. Kemudian United, Anda masih bisa untuk United bisa masuk di harga sekarang untuk target di 26.500, 26.700 dengan cut loss di 21.200, 20.800. Kisarannya seperti itu. Kemudian BMRI, teman-teman juga bisa koleksi BMRI di 6550 ya, 6550 BMRI. Jadi teman-teman bisa juga nanti lihat koreksi di 6.200, 6.300 kalau mau nunggu koreksi, ataupun naik di bid sekarang silakan bisa juga bid di 6.400, 6.500 untuk target di 7.200, 7.300 dengan cut loss di 5.300, 5.500. Ya, itu beberapa saham untuk LQ ya teman-teman. Ada saham-saham yang turun lumayan dalam ya, tapi masih kisaran yang wajar. Ini ada Jasa Marga koreksi minus 4% karena kemarin sudah rebound dan nampaknya ada aksi profit taking ya dari beberapa trader.
Ya, ini adalah teman-teman porto kita di virtual trade. Ada Pepro sudah 53,8% dari open 65, sekarang harga di 100, 101, 102, dan BBNI di open 5400 sekarang di 6075, 6100. Jadi kita akan untuk sell BBNI di kisaran 6100. Untuk kita akan ganti BBNI dengan saham yang lain. Ini kita sudah tekniskan bahwa satu adalah saham lapis 2, lapis 3 50%, kemudian 50% adalah saham LQ. Ya, oke, teman-teman, sehingga saat ini market value udah di kisaran 311 juta ya, untuk market value dengan target 2 miliar. Oke, teman-teman, itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan untuk bisa support kita dengan subscribe. Jika ada pertanyaan ataupun konsultasi, untuk bisa kontak ke WhatsApp berikut ataupun Telegram berikut. Sisa saat ini, waktu saat ini 14.26, sekitar 24 menit ya untuk menuju pre-closing, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa ke kesempatan berikutnya di live trade. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila